Melelahkan tapi menyenangkan, itulah yang kurasakan saat ini. Tubuhku lelah karena sibuk memindahkan barang, tetapi hatiku senang ketika menata barang-barang tersebut sehingga tersusun rapi dalam hunian yang tidak begitu besar ini. Dengan demikian, kurasakan waktu berlalu begitu cepatnya. Baru 2 minggu berlalu sejak aku mengontrak hunian di rumah susun ini. Harga yang terjangkau dan letak yang strategis membuatku tidak ragu lagi untuk memilihnya. Dari ruangan yang terletak di lantai 3 ini bahkan aku bisa menikmati pemandangan sekitar yang cukup menghibur hati. Aku bisa melihat anak-anak bermain di taman depan rusun, kereta yang hilir mudik masuk dan keluar stasiun, bahkan kolam air mancur yang ramai dikunjungi oleh burung-burung merpati. Hal itulah yang membuat diriku yakin aku akan betah tinggal di sini. Kantor tempatku bekerja berada tidak jauh dari rusun ini. Aku tidak perlu berangkat pagi dengan tergesa-gesa seperti tempat tinggalku sebelumnya. Itu karena akses transportasi di sini cukup mudah. Aku bisa sarapan dengan tenang dan menyempatkan diri menelpon kekasihku sebelum berangkat kerja. Aku benar-benar merasa beruntung tinggal di sini. Oh iya, akhir-akhir ini aku sering bertemu dengan Ratna, seorang karyawati bank swasta yang tinggal di hunian sebelahku. Ratna, dia adalah seorang janda yang sangat cantik dan baik hati. Maka tidak heran jika banyak lelaki terpikat padanya. Bahkan diriku yang sesama wanita pun terpesona oleh kecantikannya. Ia berkulit putih dan memiliki rambut hitam panjang berkilau. Dan meskipun begitu, Ratna tampak belum ada keinginan untuk mencari pengganti suaminya. Ia selalu menolak laki-laki yang menyatakan perasaan padanya. Kami sering bertemu pada pagi hari ketika hendak berangkat kerja. Entah karena kebetulan atau memang jadwalnya sama, aku dan dia selalu membuka pintu secara bersamaan. Kami bahkan saling menyapa dan tertawa setiap kali hal itu terjadi. Ratna, dia juga belum lama tinggal di sini, ia baru 2 bulan mengontrak huniannya. Dan sebagai sesama warga baru, ia sangat perhatian kepadaku. Sejak saat itu kami menjadi sahabat akrab. Kami selalu mengobrol tentang berbagai hal, bercanda dan tertawa bersama. Ratna tinggal seorang diri. Suaminya meninggalkan dirinya tanpa alasan dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Ratna terlihat sedih setiap kali membicarakannya, terlebih lagi ia belum memiliki anak. Ratna pasti merasa kesepian. Aku bisa memahaminya. Oleh karena itu aku akan menjadi teman baginya. Aku ingin mengenalkannya pada teman-temanku, tetapi aku ragu jika harus mengenalkannya pada Heru kekasihku. Heru tinggal di daerah yang cukup jauh dari sini. Ia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Aku mulai pacaran dengannya sejak semester akhir kuliahku. Ia belum pernah punya pacar sebelumku. Dia sangat sayang kepadaku serta berusaha untuk tidak melihat wanita lain kecuali aku dan ibunya. Walau terkadang sifatnya cenderung posesif, namun ia selalu meminta maaf setiap kali aku menegurnya. Heru adalah pria yang pengertian. Bahkan dialah yang membantuku menemukan hunian ini sebelum aku sempat mencarinya. Setiap akhir pekan atau waktu luang, Heru selalu datang mengunjungiku. Dan setiap kali berkunjung ada saja yang dibawanya. Entah itu bingkisan, karangan bunga, makanan, DVD film, bahkan video game favoritnya untuk dimainkan bersamaku. Baginya menemuiku bagaikan oase yang menghilangkan kepenatnya.
Aku tahu benar kondisi perusahaan Heru yang sedang berkembang pesat membuatnya sibuk dengan pekerjaan. Dan memahami hal tersebut, aku pun menghargai setiap waktuku bersamanya. Aku benar-benar ingin menjadi orang yang menyenangkan baginya sebagaimana ia selalu menyenangkan diriku. Singkat cerita, pada suatu malam di akhir pekan, aku tidak sengaja mempertemukan Heru dengan Ratna. Saat itu kami berpapasan dengan sang janda ketika aku sedang mengantar kekasihku ke gerbang untuk pulang. Kami pun lantas saling bertegur sapa sehingga dengan terpaksa aku harus mengenalkannya. Hatiku sedikit cemas. Aku khawatir pertemuan ini akan mempengaruhi hubunganku dengan Heru. Bagaimana tidak? Ratna memiliki daya tarik serta pengalaman yang tidak kumiliki dalam berhubungan dengan pria. Aku takut ia akan berebut Heru suatu hari nanti, namun kenyataan membuatku terkejut. Reaksi Heru saat bertemu Ratna berbeda dari yang kuduga. Ketika sang janda menyambutnya hangat, pria itu seperti tersentak kaget lalu buru-buru menarik tangannya saat berjabat tangan. Selain itu, Heru hanya tersenyum sejenak ketika mengucapkan namanya. Kemudian ia pun segera pamit meninggalkan kami. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi dengannya, tetapi kekasihku tampak berusaha menghindari Ratna. Aku memang mengenal dia sebagai pria yang setia kepadaku, namun reaksinya tidak perlu berlebihan seperti itu. Terus terang ia membuatku sedikit malu, dan di lain pihak Ratna tampak terkejut dan sedikit kecewa. Namun ia berusaha memakluminya dan aku pun meminta maaf kepadanya. Aku pun lantas menghubungi Heru dan menanyakan mengenai sikapnya kepada Ratna. Kekasihku itu meminta maaf dan mengutarakan perasaannya. Dan sesuai dengan yang aku duga, Heru merasa risih dan takut dengan Ratna. Perasaan itu bukan semata-mata karena ia tidak tertarik dengan wanita yang lebih tua atau janda, melainkan ada sesuatu yang membuatnya menghindari Ratna. Heru, dia tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa penyebabnya, namun yang pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan wanita itu. Namun meskipun demikian, aku dan Heru berharap kejadian ini tidak mempengaruhi hubungan kami berdua. Sejak pertemuannya dengan Heru, Ratna menjadi semakin sering datang ke hunianku. Ia selalu menanyakan tentang kekasihku dan itu membuatku kesal. Aku pun lantas selalu menolak untuk menjawabnya karena pria itu milikku dan ia tidak berhak untuk mengambilnya. Awalnya sang janda hanya sedikit kecewa dengan sikap menolakku, namun semakin lama ia semakin keras kepala. Ia tetap memaksaku untuk membagikan informasi tentang Heru, menanyakan kabarnya, alamatnya, tempat dia bekerja, orang tua dan lain sebagainya. Itu membuat aku muak. Lantas aku putuskan untuk menjauhi Ratna sementara waktu. Aku mengacukan tegur sapanya. Aku menghindari komunikasi dengannya. Aku tidak membukakan pintu baginya dan aku menghindari kontak mata dengannya. Dan meskipun aku benci memutuskan persahabatan dengannya, tapi ini demi kepentinganku dan Heru. Singkat cerita, kesenjangan antara aku dan Ratna semakin meningkat. Aku dan dia tidak lagi saling berhubungan. Kami tidak pernah lagi berbicara selama beberapa hari, sampai pada suatu hari Heru menelponku. Aku terkejut mendengar kabar bahwa Ratna telah mendatangi rumahnya 2 kali. Bahkan sang janda mendatangi kantornya dan memaksakan diri untuk bertemu Heru. Ia bahkan membuat keributan di sana. Dan entah dari mana Ratna mengetahui keberadaan Heru. Namun yang pasti orang yang paling kusayangi itu merasa terganggu. Pria itu kemudian memberitahukan dirinya tidak tinggal di rumah untuk sementara. Dia kemudian memintaku agar melarang Ratna untuk menemuinya.
Segera setelah menerima telepon dari Heru, aku semakin geram dengan janda itu. Saat ini hari sudah malam, Ratna pasti sudah pulang. Aku pun lantas bergegas menuju huniannya. Namun tidak disangka saat aku membuka pintu, Ratna sedang berada di depan. Dia hendak pergi ke suatu tempat. Aku kemudian menahan langkahnya dan menanyakan tempat yang ia tuju. Dan betapa marahnya diriku saat ia tanpa beban mengaku akan mengunjungi Heru. Aku lantas mengultimatum dirinya agar jangan lagi mendatangi kekasihku karena aku dan Heru sama-sama tidak menginginkannya. Aku benar-benar tidak rela seseorang merebut satu-satunya tambatan hatiku tanpa melangkahi mayatku. Namun yang aneh, janda itu malah tertawa terbahak-bahak. Dengan sombong ia menyangkal prinsipku. Ia mengatakan bahwa dirinya berhak menyukai siapa saja dan siapapun tidak bisa menolaknya. Ratna mengakui bahwa selama ini tidak ada seorang pun pria yang tidak tertarik padanya. Namun ketika bertemu dengan Heru yang menolak dirinya, entah mengapa hati sang janda selalu memikirkannya dan membuatnya gelisah. Ratna jatuh cinta pada Heru dan tidak peduli meskipun ia sudah ada yang punya. Ia bahkan sesumbar akan mendapatkan cintanya lebih dari diriku. Hal itu membuat magma seakan bergejolak dari hatiku. Emosi memuncak dan membakar otakku. Aku benar-benar marah atas apa yang kudengar. Karena dikuasai oleh api amarah, aku tidak dapat mengendalikan tubuhku. Tanpa sadar, kedua tanganku mendorong tubuh Ratna sekuat tenaga. Aku bahkan sama sekali tidak mengingat rangkaian tangga turun ke lantai 2 di belakangnya. Dan saat kesadaranku kembali, wanita itu telah terhempas. Ratna jatuh berguling-guling menuruni anak tangga dengan kasar dan keras. Bahkan suara gemertak tulang yang patah dan remuk terdengar di sela-sela gemuruh benturan. Aku berdiri terpaku bagai patung berusaha mengerti apa yang baru saja aku lakukan. Dan saat suara gaduh itu berhenti, aku menyadarinya. Aku telah mendorong janda itu jatuh dari tangga. Benar, aku membunuhnya. Sontak tenagaku seakan lenyap dari tubuhku. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar, mataku tidak berkedip dan keringat dingin membasahi tubuhku. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Ini tidak mungkin terjadi. Pasti ini hanya mimpi kan? Aku tidak sengaja melakukannya. Ini adalah salahnya. Gumamku meracau tidak karuan. Diliputi kecemasan dan ketakutan, aku kemudian berangkat menuju mulut tangga. Perlahan aku melongo ke bawah. Aku melihat Ratna terbujur kaku di ujung tangga dengan posisi mengenaskan. Tubuhnya tertekuk menghantam dinding. Kedua tangan dan kakinya patah terpelintir ke arah yang salah. Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Gumamku lagi. Aku kemudian memanggil namanya. Tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu pelan. Berharap ia akan menjawab, tapi sepertinya itu tidak mungkin. Iya, wanita itu sudah bisu, tidak bernyawa. Ia sudah mati. Kini ia tidak bergerak lagi seperti yang kulihat. Dan kalau sudah begini, aku lupa akan masalahku dengannya. Kini yang tersisa di dalam diriku hanyalah penyesalan. Namun, tiba-tiba mataku menangkap sesuatu. Aku menaikkan kepalaku dan menajamkan pandangan. Aku tidak melihat wajah Ratna karena posisinya membelakangiku. Namun pada bagian belakang kepalanya yang biasa tertutup oleh rambut hitam yang indah itu tampak ada sesuatu. Dan saat kuperhatikan lebih seksama,
Betapa terkejutnya aku hingga tersentak ke belakang. Aku melihat wajah lain. Wajah seorang pria yang tidak pernah kulihat sebelumnya tertanam di bagian belakang kepala Ratna dan memperlihatkan ekspresi ketakutan. Siapa dia? Mungkinkah itu suaminya? Apa aku sedang berhalusinasi? Tanyaku dalam hati. Ini pasti tidak nyata. Tapi kenapa terasa begitu nyata? Ya Tuhan, aku harus segera bangun dari mimpi ini. Gumamku lagi. Pandanganku masih terpaku pada tubuh Ratna yang kaku. Aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat selanjutnya. Bagaikan menyadari rahasianya yang terbongkar, kepala wanita itu bergerak. Perlahan dan kaku Ratna menoleh ke arahku, bahkan hingga 180 derajat dan terdengar suara derak patah lehernya. Kini, wajah pria itu telah digantikan wajah sang janda yang mengenaskan dengan mata yang membelalak. Darah mengucur dari hidung serta mulut menganga akibat patah tulang. Kau telah melihatku. Demikian ia bersuara lirih, namun jelas terdengar olehku dan ia mengatakan kalimat itu berulang-ulang. Sontak aku pun terkejut. Ini sungguh di luar akal sehatku. Kenapa Ratna masih hidup? Lantas serta-merta tubuhnya bergerak, dan dengan tetap berada dalam kondisi terpelintir, tangan dan kakinya tertati-tati menyeret tubuh yang rusak itu menaiki tangga. Sambil terus mengulang kalimat yang sama, ia berusaha merangkak terbalik ke arahku yang membuat aku meringsut mundur. Tidak jelas suasana apa yang ada di dalam hatiku, namun yang jelas ketakutan melingkupi tubuhku. Aku kini tidak bisa berpikir dengan jernih. Pandanganku kabur seperti televisi yang kehilangan sinyal, dan saat aku berhasil meraih secuil kesadaranku, aku kemudian berlari ke dalam hunianku lalu mengunci rapat-rapat pintunya. Nafasku memburu, jantungku berdegup kencang, dadaku terasa sakit dan tanganku gemetaran. Namun, anehnya aku tidak bisa berteriak. Dan dalam keadaan panik yang amat sangat, yang terlintas dalam kepalaku adalah Heru. Sontak aku pun bergegas menuju kamar untuk meraih ponsel. Kupaksakan jariku untuk menekan tombol buku telepon dan mencari namanya. Kekalutan ini membuat jempolku bergerak seperti menulis SMS sambil berlari. Sulit sekali melakukannya karena gemetar hebat, namun akhirnya aku berhasil melakukannya. Kini, kepanikan sekali lagi melanda saat menunggu jawaban dari Heru. Ketika nada sambung terus memanggil dirinya, terdengar pintu digedor dengan keras. Benar, itu adalah dia. Namun, aku tidak mau bertemu dengannya saat ini dan selamanya. Jangan dekati aku, jangan dekati Heru. Angkatlah Heru, kumohon. Gumamku. Seketika nada panggil berakhir, dan tanpa menunggu lawan bicara menjawab, aku langsung berteriak. Heru, Heru, kamu di mana? Tolong aku, Her. Tolong kesini, Heru. Teriakku panik. Saat aku sadar belum ada jawaban, suara berdesir menyelip sejenak dari dalam ponsel. Kamu telah melihatku. Begitu katanya. Sontak aku pun menjatuhkan ponsel dan pikiranku mendadak kosong. Pandanganku juga kosong. Helaian-helaian rambut hitam panjang masuk dari sela-sela pintu dan kisi-kisi kamarku. Mereka kemudian mengikat tangan dan kakiku serta membeli tubuhku.
Nampak dari langit-langit di atas turun potongan kepala Ratna. Wajah mengerikan itu melihatku membuat napasku terhenti dan tenggorokanku tertahan. Dan saat rahang Ratna yang patah terbuka lebar, semuanya menjadi gelap. Dalam kegelapan itu jugalah akhirnya aku mengetahui alasan kenapa Heru menjauhi Ratna.